Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan diri kita siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan, untuk kami dapat memulai ibadah pada hari ini. Terimalah setiap pujian penyembahan kami. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari dengan senang hatimu katakan, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kedua tanganmu dan katakan, kami perlukan keajaiban, kami perlu sentuhan tangan-Mu.
di tengah keadaan yang tak menentu, kasus corona yang belum selesai di negeri ini, negeri kami kembali diguncang dengan adanya terorisme. Kemudian disusul dengan adanya gempa bumi, cuaca yang buruk, sehingga membuat beberapa wilayah di NTT harus terendam. Dan minggu lalu terjadi gempa bumi di Jawa Timur. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami tahu kami pasti takut, kami pasti nggak berani. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menjagai setiap kami, Tuhan melindungi setiap kami. Engkau kota benteng kami Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami saat dunia sedang takut. Kami tahu Engkau menjagai kami, Engkau menjagai negeri kami, Engkau menjagai seluruh jemaat-Mu. Mari sama-sama katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Hati kami rindu, hatiku rindu melihat. Kami percaya kemuliaan-Mu tercurah buat Indonesia Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah buat setiap kami. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Kemuliaan-Mu tercurah buat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kau lindungi setiap kami. Haleluya. Haleluya.
baik, Kau melindungi kami. Kau jauhkan kami dari hal-hal yang buruk Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Kiranya Kau berikan hikmat-Mu buat beliau dalam memimpin negara ini, agar beliau tetap kuat, beliau tetap semangat Tuhan, dan dapat berinovasi buat negeri kami menghadapi setiap permasalahan yang terjadi saat ini. Kami tahu Engkau Tuhan yang akan menyediakan jalan keluar yang terbaik. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu atas Indonesia. Kami bersyukur buat pendistribusian vaksin yang mulai merata di seluruh wilayah di Indonesia Tuhan. Kami percaya keajaiban-Mu, mujizat-Mu terjadi buat negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat Allah yang hebat, buat Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini beban yang harus ditanggung oleh bangsa kita sungguh sangat berat. Corona belum selesai, belum teratasi sampai tuntas. Muncul masalah demi masalah ya, muncul masalah radikalisme, disusul dengan bencana alam. BNPB mencatat ada 1030 bencana alam yang terjadi di Indonesia selama dari 1 Januari 2021 sampai 4 April 2021. Ada banjir, ada puting beliung, ada tanah longsor, ada gempa bumi, ada gunung meletus ya, sinabung erupsi dan lain sebagainya. Dan ini merupakan tahun yang terbesar begitu ya, baru 4 bulan dilalui tapi bencana alamnya sudah banyak. Bahkan Kalimantan yang gak pernah banjir selama ini, nah beberapa waktu yang lalu juga terjadi banjir. Bagaimana respon Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ketika semuanya ini terjadi? Ada yang meresponi dengan takut begitu ya, ketika banjir dari selatan ya udah sampai di Jombang. Nah terus Mojokerto, waduh sebentar lagi Surabaya. Tapi puji Tuhan tidak ada sesuatu yang terjadi sampai hari ini. Bahkan dari utara pun sama begitu ya. Udah mendekat ke Surabaya. Nah respon yang kedua ada yang ketakutan begitu ya. Waduh gimana nanti kalau banjirnya sampai Surabaya begitu ya, jadi ketakutan. Tapi ada respon yang kedua, cuek, nggak peduli. Udahlah mau banjir, mau gempa bumi, mau tsunami, nggak urus begitu ya. Nah saking banyaknya masalah, persoalan yang kita hadapi membuat kita apatis ya, membuat kita ya terserah yang terjadi terjadilah begitu. Bahkan ketika melihat pemerintah begitu repot ya menangani banyak hal, kita cuek saja. Kita pikir itu kan urusannya pemerintah, bukan urusan kita. Memang kita siapa begitu ya, urusi masalah sendiri aja udah pusing, mau urusin negara, biar diurusin Pak Jokowi. Nah ada berbagai macam respon, tetapi malam hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari Abraham. Bagaimana kita menanggapi apa yang terjadi pada bangsa kita. Suatu hari Abraham kedatangan 3 orang tamu. Abraham sambut dengan luar biasa, bikinin roti, dia ambil lembu sapinya, dibikinin masakan yang enak, dia ambil susu dan lain-lain. Pokoknya dia sambut tamu ini dengan luar biasa. Dan tamu ini berkata bahwa tahun depan Abraham akan mendapatkan anak. Tamu ini berkata nanti mereka akan datang lagi tahun depan dan istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak. Sarah yang dengar jadi ketawa ya, bagaimana mungkin orang yang sudah tua mati haid bisa punya anak begitu. Nah singkat cerita akhirnya tamu ini pulang dan Abraham mengantarkan tamu ini. Nah ketika Abraham mengantarkan tamu ini, apa yang terjadi? Coba kita lihat Kejadian pasal 18 ayat yang ke-16. Perikop ini berjudul doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham
Apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ternyata tamunya ini sedang survei, ya, makanya dia ke arah Sodom. Survei apa, saudara? Survei di Sodom, karena ada banyak keluh kesah yang sampai kepada Tuhan tentang kejahatan orang-orang Sodom. Nah, ketika Abraham mendengar ini, dia ngerti begitu ya, ini kota Sodom akan dihukum karena mereka telah buat banyak kejahatan. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Di ayat yang ke-23, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Begitu tamu itu cerita seperti itu, apa yang ada di pikiran Abraham? Yang ada di pikiran Abraham, dia tidak ingin penduduk Sodom dibinasakan. Karena itu dia berusaha nego. Oke, kita lihat ya. Di ayat yang ke-24 dikatakan, bagaimana kiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Abraham berusaha nego ya. Kalau ada 50, mosok 50 orang benar ini harus mati. Lalu dia berkata lagi di ayat yang ke awalnya, dia minta 50 ya. Nah, rupanya tidak ada 50 orang benar di kota itu. Karena itu dia berkata di ayat yang ke-26, Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Dengan kata lain, nggak ono seket, saudara. Abraham tidak putus asa. Dia berkata di ayat yang ke-27, Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5. Dia nego ya, dari 50 ternyata tidak ada. Dia bilang, gimana kalau 50 kurang 5? 50 kurang 5 berapa? 45. Ternyata 45 pun tidak ada, begitu ya. Tuhan berfirman di ayat yang ke-28, aku tidak memusnahkannya jika ku dapati 45 di sana. 29 lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40. Jadi 50 ternyata tidak ada. Ya kurang 5 ya, 45 ternyata tidak ada. Nah, dia bilang, gimana kalau 40? Dia nego sampai 10 orang, saudara. Ternyata 10 orang pun tidak ada. Bayangin, 10 orang benar aja tidak ada. Tetapi di sini kita bisa belajar, walaupun pada akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan, tetapi Abraham memiliki hati, kalau bisa, ya, dia berusaha datang kepada Tuhan untuk lakukan nego gitu ya. Siapa dia? Dia di ayat yang keberapa tadi kan dia bilang, aku ini hina tapi memberanikan diri. Kenapa? Karena hati Abraham. Hati Abraham tidak ingin lihat Sodom dan Gomora hancur. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Dengan apa yang terjadi pada bangsa kita? Adakah kita memiliki hati untuk supaya bangsa ini tidak hancur? Tetapi sebaliknya, kita rindu, kita ingin bangsa ini diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa ini menerima anugerah Tuhan. Bangsa ini bertobat dan menjadikan Tuhan sebagai Raja di dalam hidup mereka. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa.
Tuhan ingin semua orang selamat. Karena itu dalam 1 Timotius pasal yang kedua, di ayat yang pertama dan kedua dikatakan, 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Perikop ini berjudul mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapkan syukur untuk semua orang. Ayat 2, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Surat ini ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada Timotius, supaya Timotius mengajarkan kepada jemaat, untuk jemaat menaikkan doa permohonan kepada Tuhan, menaikkan doa syafaat dan ucapan syukur. Bahkan dikatakan untuk raja-raja, padahal waktu itu mereka sedang dijajah. Tapi Paulus berkata, doakan, ya, doakan bangsa Romawi, doakan mereka. Untuk apa? Supaya kita hidup dengan tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kalau kita ingin kita bisa hidup tenang, tentram dengan segala kesalehan dan kehormatan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus naikkan doa permohonan kepada Tuhan untuk bangsa ini. Kita harus naikkan doa syafaat kita. Dan kita harus naikkan syukur kita. Untuk apa? Syukur untuk semua orang. Syukur untuk bangsa Israel. Walaupun mereka ada di dalam penjajahan, tapi disuruh ucap syukur untuk semua orang. Ini bukan sesuatu yang mudah, ya. Sedang dijajah, tapi harus naikkan syukur. Tapi itulah yang Tuhan inginkan. Untuk penjajah aja Tuhan mau supaya didoakan, apalagi untuk bangsa sendiri. Kita sedang tidak dijajah. Kita bersyukur punya presiden yang luar biasa. Ayo kita dukung dalam doa-doa kita. Memang secara banyak hal kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Kita bukan orang-orang pemerintahan, kita tidak punya wewenang apapun, tetapi lewat doa-doa kita bisa menangkan negeri ini. Kita bisa menciptakan atmosfer yang baik untuk negeri ini. Karena itu malam hari ini saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya cuma ingin mengingatkan, ya, beberapa tahun yang lalu, 2 tahun belakangan Tuhan mengajak kita jemaat GPIA berdoa untuk bangsa. Saya tidak minta waktu yang banyak kepada Bapak Ibu Saudara, hanya 1 menit. Tapi apakah itu dilakukan sampai hari ini? Saya tahu untuk 1 menit aja udah berat. Kenapa? Pikirin persoalan kita aja berat, apalagi pikirin bangsa dan negara. Tapi malam ini saya ingin mengingatkan lagi akan komitmen yang pernah kita ambil. Sebelum corona kita sudah berdoa buat bangsa ini. 1 menit saja berdoa buat bangsa Indonesia. Nah, dengan corona ini seharusnya kita berdoa lebih dari 1 menit, ya. Apalagi bangsa kita sedang alami banyak hal. Doakan, dukung pemerintahan. Kita bersyukur kita ada di Indonesia. Tuhan banyak lakukan perkara-perkara yang ajaib, ya. Radikalisme bisa diberantas, dah masuk akal. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan. Saya berharap malam hari ini dengan firman Tuhan yang sederhana yang saya sampaikan itu membuat kita kembali berapi-api untuk mendukung bangsa dan negara kita. Supaya kita hidup tenang, tentram, supaya kita bisa hidup saleh dengan dengan segala kehormatan. Mari kita bawa bangsa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup.
Pendui hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Bersama-sama katakan, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Ada banyak alasan untuk kita bisa naikkan syukur kita kepada Tuhan. Soal vaksin saja, bayangin ratusan negara ngantri, tapi Indonesia bisa dapatkan. Pemerintah yang bayar, kita terima vaksin dengan gratis. Tapi saya lihat tak banyak ucapan syukur yang keluar dari bangsa ini. Malah mereka-reka yang jahat, yang beginilah, yang begitulah, dan banyak yang menolak. Saya berharap tidak ada satupun jemaat GPIA yang gak mau divaksin. Itu bodoh. Udah gak bayar untuk keselamatan kita, kok udah mau. Itu otaknya membundeli. Ayo dukung program pemerintah. Pemerintah ingin mematahkan mata rantai COVID. Ayo kita dukung. Kalau kau ndak vaksin, nanti kena COVID, kasihan keluargamu. Kau sendiri, engkau sih mati, ndak urusan. Tapi kasihan keluargamu ndak bisa lihat engkau untuk terakhir kalinya. Bayangin kalau ada suami yang kena COVID. Bagaimana perasaan istri udah hidup bertahun-tahun, tapi pada akhir hidupnya gak bisa ketemu suami. Begitu juga orang tua atau anak. Karena itu saya berdoa, tidak ada yang keras kepala. Amin. Ada banyak hal yang bisa membuat kita ucap syukur. Kita punya presiden yang hebat loh. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, pembangunan jalan terus. Jakarta Tangerang ada tol. Ini luar biasa. Saya kagum banget dengan Bapak Presiden kita. Karena itu saya selalu berdoa buat beliau. Setiap hari saya naikkan doa kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan buat Bapak Presiden yang luar biasa ini. Juga buat semua stafnya. Berdoa buat pemerintahan. Ada banyak yang bisa kita syukuri untuk bangsa ini. Kita ada di tengah-tengah bangsa yang luar biasa. Karena itu ambil waktu ya. Bila perlu, mari bergabung bersama kami. Gereja bikin Zoom setiap hari untuk naikkan doa buat bangsa ini. Tapi sayangnya tidak ada satupun jemaat yang bergabung. Hanya pelayan PAW dan guru sekolah minggu. Saya berharap malam hari ini Tuhan berbicara kepadamu dan kau mengambil beban untuk bangsa dan negara. Kita berkati Indonesia. Amin. Kita bawa hidup kita di mesbah Tuhan, biar kita menjadi rumah doa. Beri salam kiri kanan, katakan, ayo jadi rumah doa. Haleluya. Jadikan aku Tuhan,
bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami berdoa, libatkan semua jemaat GPIA untuk terlibat dalam penuaian di akhir zaman ini Tuhan. Karena itu biar semua jemaat mempersiapkan diri hidup kudus di hadapan Tuhan, bahkan mengambil beban buat lawatan Tuhan di Indonesia. Semua jemaat tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan nasib bangsa ini, memikirkan keinginan Tuhan. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Karena itu Tuhan, biar di hati kami Kau taruh keinginan yang sama. Kami punya kerinduan untuk semua orang diselamatkan. Terima kasih buat Indonesia yang luar biasa. Terima kasih buat Bapak Presiden yang luar biasa. Terima kasih buat semua staf yang luar biasa. Kami memberkati Indonesia. Kami memberkati Bapak Presiden kami. Kami memberkati pemerintahan yang ada di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami berdoa biar Kau menjadi Tuhan dan Allah atas bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Biar firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi kami lakukan di dalam hidup kami. Engkau baik, Engkau memperhatikan kami, Engkau mengerti, Engkau peduli kepada kami, dan biar kami pun peduli kepada bangsa ini. Sudah banyak yang Kau buat di dalam hidup kami, karena itu ajar kami melakukan sesuatu untuk bangsa ini, untuk-Mu Tuhan. Kami rindu keinginan-Mu dinyatakan atas Indonesia. Semua rakyat Indonesia diselamatkan. Kami tidak minta sesuatu untuk kepentingan kami pribadi. Kami minta bangsa-bangsa. Kami minta kerajaan-Mu ditegakkan atas Indonesia. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat karya-karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Bersyukur buat perlindungan-Mu atas semua jemaat. Tidak satu pun yang terkena COVID. Tidak satu pun yang hidup di dalam kekurangan dan penderitaan. Semua hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Karena itu sekali lagi kami angkat tangan ke surga. Kami memberkati Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang terbaik dari Tuhan, kami percaya kami sudah menerimanya. Dan kami akan berjalan di dalam kuasa-Mu, dalam kasih-Mu. Karena itu kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Saya tunggu di dalam Zoom doa syafaat. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Halo, shalom teman-teman. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama di ibadah sekolah minggu GPIA Sukacita Pemulihan. Lewat Zoom ya, pukul 3:30 sore. Jangan lupa ajak kakak, adik, saudara, dan teman-teman ya. Kita akan beribadah bersama keluarga, bersukacita bersama Tuhan, terus belajar firman Tuhan.
Tuhan, memuji Tuhan bersama, dan merenungkan firman Tuhan bersama kakak-kakak. Yang belum bergabung di grup WA bisa menghubungi Kak Nani di nomor telepon di bawah ini. Kita tunggu ya. Dadah, God bless you.